Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Senin, tanggal 15 Maret 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan, dan itu juga dirasakan oleh orang-orang terdekat Anda. Karena itu, Anda harus juga bagikan video-video di Cahaya Kehidupan kepada mereka. Supaya apa? Supaya bukan hanya Anda saja yang tercerahkan, bukan hanya Anda saja yang tersadarkan, tapi juga orang-orang sekitar Anda. Karena itu adalah bagian dari menyebarkan kebaikan. Hari ini hari Senin, sebuah hari yang bagi sebagian orang adalah hari yang rusuh gitu ya, hari yang macet di mana-mana. Itu pengalaman saya ketika hari Senin berangkat pagi, itu biasanya di jalan itu macet. Kalau di Surabaya, setahu saya pengalaman saya adalah hari Jumat sama Sabtu itu biasanya jalannya macet. Tapi pagi ini, Senin tadi, hari tadi saya tidak ke mana-mana, jadi saya tidak perlu menikmati macet gitu ya. Jadi saya di rumah saja bersama Ami, nemeni Ami tadi sekolah gitu ya, sekolah online. Tadi juga yang nemeni Ami juga ada mamanya, jadi Ami sekolah ditemani saya dan mamanya. Tapi hanya di jam pertama, karena saya jam 9 saya harus memberikan kelas AMC online ke hari ini seorang ibu muda gitu ya, dari Sukabumi. Dia ternyata adalah teman dari seorang alumni AMC. Jadi dia diceritakan oleh temannya itu bahwa coba deh kamu baca buku 10 keajaiban pikiran. Lalu dia pinjamkan tuh bukunya, dia pinjamkan bukunya. Setelah dibaca, si Mbak ini tersadarkan dan tercerahkan bahwa semuanya hasil dari pikiran dia sendiri. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk belajar kelas AMC. Tadi Mbak ini dia ibu rumah tangga yang punya bisnis sendiri. Sepertinya dia seorang MC juga, seorang pinter buat kue. Jadi dia juga buat kue dan jualan kue. Kemudian dia cukup bagus, cukup cepat dalam memahami, karena mungkin dia sudah baca dulu buku 10 keajaiban pikiran, sehingga dia sangat-sangat mudah untuk meresapi apa yang saya sampaikan di kelas AMC ke dia tadi. Dan tadi ada pengalaman dia gitu ya, pengalaman dia yang luar biasa. Setelah dia belajar AMC, tadi saya ingat selesai jam 3 sore, kemudian jam 3 lewat 20 sepertinya dia kembali WA ke saya bahwa Pak Firman, ini ajaib, saya baru selesai belajar, saya tadi terapkan kalimat penglarisnya, saya suruh ke virtual saya, ini saya dapat orderan kue 100, ada 2 katanya, 100 rainbow cake dan 100 kue pie. Dia bilang ternyata gampang ya, dan saya tadi juga kaget tiba-tiba dapat orderan seperti itu, dia bilang. Nah, hal seperti ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa, karena ketika pikirannya sudah berubah, sudah dapat ilmu yang baru dan diterapkan, maka pasti langsung berdampak. Ketika ada orang yang bertanya ke saya, Mas Firman, apakah ilmu MC bisa langsung dipraktekkan? Saya bilang, ketika di kelas sudah praktek dan sudah pasti terjadi efeknya. Kenapa? Tadi sebetulnya semua orang punya kemampuan yang sama, semua orang punya fitur yang sama, dan ketika dia sudah paham caranya, sudah tahu rumus-rumusnya, semuanya pasti bisa dikerjakan. AMC tidak butuh waktu yang lama untuk mempraktekkan, karena kita belajar, tahu caranya, Anda bisa langsung praktekkan. Ini sama dengan Anda ketika ingin menggunakan handphone, Anda baca buku manualnya, buku panduannya, Anda sudah baca, Anda paham, Anda coba, HP-nya langsung bisa nyala kan? HP-nya langsung bisa dibuat WA dan sebagainya. Semua
butuh cara yang benar. Semua butuh panduan yang benar. Kalau caranya salah, maka efeknya juga salah. Banyak orang terkadang tidak mencari caranya, langsung sibuk hanya berbekal keyakinan, kemudian disuruh ritual, suruh bersemedi, suruh meditasi, suruh puasa, suruh berendam di sungai, bahkan ada berita baru nih, suruh mandi telanjang gitu ya. Ini sesuatu hal yang miris, suatu hal yang yaitu terjadi di fakta lapangan sekitar kita gitu. Artinya apa? Banyak orang yang secara pendidikan memang kurang, kemudian dia ada di garis kemiskinan sehingga apapun dikerjakan. Meskipun itu suatu yang aneh gitu ya, suruh berendam di sungai, suruh mandi telanjang bersama-sama, suruh puasa sekian lama, suruh wiritan sekian lama dan sebagainya. Padahal itu bukan cara, itu hanya ritual-ritual saja. Yang namanya cara itu ada urutannya, sama dengan Anda buka buku manual handphone kan, 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu kan, itu namanya cara, itu namanya panduan. Dan itulah yang saya ajarkan di kelas AMC. Kita belajar caranya, how to, bagaimana caranya mengenali pikiran Anda, bagaimana caranya mengontrol pikiran Anda, dan bagaimana memaksimalkan pikiran Anda. Saya juga sebagai dosen, saya lebih senang menekankan ke mahasiswa saya adalah pahami caranya. Ketika dia caranya benar, maka dengan berbagai kasus yang lain, maka dia sudah pasti bisa. Ketika di kantor juga, di kantor saya yang urusan Telkom itu, kemudian ketika ada beberapa staf saya yang dia ngeluh gitu ya, Pak Firman, ini sudah saya atur, sudah saya program, sudah saya set servernya kok masih nggak jalan ya, kok masih nggak connect, biasanya seperti itu. Yang saya selalu ingatkan adalah coba cek lagi hub per hubnya atau langkah demi langkahnya. Pasti ada yang salah di langkahnya. Tidak mungkin langkahnya benar, hasilnya salah. Kalau langkahnya benar, maka hasilnya pasti benar. Dan betul ketika dia ngecek lagi dengan lebih teliti, oh iya tadi kurang, ini tidak disambungkan ke titik ini. Nah, pasti ada yang salah. Sama dengan di hidup kita, di hidup Anda, di hidup saya juga, ketika ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak nyaman, maka itu pasti ada cara dalam diri kita yang salah. Cara kita hidup, cara kita untuk berpikir, cara kita untuk menarik rezekinya juga mungkin salah. Dengan belajar, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tahu cara yang benar, cara yang salah. Itulah sebetulnya makna sekolah. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, kita harusnya belajar cara, bukan menghafal pelajarannya, tapi memahami caranya. Celakanya saat ini banyak sekolah yang sibuk menyuruh muridnya untuk menghafal dan menghafal, bukan memahami caranya. Kalau cara hidup Anda benar, kalau cara Anda menjalani hidup itu benar, hidup Anda pasti benar. Benar itu artinya apa? Hidupnya enak, hidupnya mudah, hidupnya kaya, tidak kekurangan apapun, selalu bahagia, selalu penuh dengan happy, hidupnya santai dan menyenangkan. Itu hidup yang benar. Dan itu terjadi bukan karena takdir, tapi karena cara atau ilmu dalam menjalani hidupnya dengan benar. Dan Tuhan sudah menyuruh kita untuk belajar ilmunya, belajar bagaimana ilmu untuk menjalani kehidupan dengan benar. Hari ini hari Senin, yang malam biasanya capek gitu ya, silahkan istirahat, silahkan Anda tidur yang lelap dan nikmati malam ini dengan penuh kedamaian. Sudah jam 23:12 menit. Selamat istirahat, selamat tidur, dan jadikan besok hari yang penuh kebaikan dan penuh kemudahan. Ingat tadi, cara yang benar hasilnya pasti benar. Kalau hidup Anda salah, maka ilmu Anda salah.
Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Assalamualaikum, dari saya Firman Pratama.